Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lizhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, karunia dan kebaikannya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan kesempatan. Di pagi hari ini kita kembali dapat memenuhi panggilan Allah Ta'ala melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan langkah kita di dalam kebaikan menjadi asbabul maghfirah, sebab ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan sebagai asbab rafi'id darajat, diangkatnya derajat kita, dan mudah-mudahan menjadi saksi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis sahih, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada 3 amalan atau 3 kebaikan yang apabila seseorang melaksanakannya, Allah taala mencurahkan ampunan dan mengangkat derajatnya. Yang pertama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah isbaghul wudu 'alal makarih, menyempurnakan wudu walaupun dalam situasi yang sulit. Maksudnya walaupun di pagi hari cuaca mungkin agak dingin ya, tapi seorang berwudu sesuai dengan anjuran dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan mendapatkan ampunan dan diangkat derajatnya oleh Allah taala. Yang kedua, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah melaksanakan salat berjamaah. Yang ketiga, sabda Nabi SAW, intizarus salati ila salat, menunggu dari satu salat sampai salat berikutnya. Kalau di malam hari bainal maghrib ilal isya, ya, antara waktu maghrib sampai waktu isya. Kalau pada subuh adalah habis salat subuh sampai terbit matahari, kemudian kita laksanakan salat sunnah 2 rakaat. Mudah-mudahan amalan itulah yang akan mendatangkan ampunan Allah Ta'ala dan mengangkat derajat kita di sisinya insyaAllah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau, kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan siratus sahabah, sirah sahabat-sahabat yang mulia, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mengkaji seorang sahabat yang menjadi delegasi dakwah ke negeri Yaman, dan bahkan Yaman kemudian menjadi negeri yang beriman dan berislam kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Sahabat yang dipercayakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan pertama kali penduduk Yaman untuk berislam, ya. Sahabat yang mulia itu namanya adalah Muaz bin Jabal radhiyallahu an.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi di tempat kelahiran beliau sendiri itu dapat tuduhan, Pak. Majnun, kemudian sahir, kemudian apa? Kahin. Maka itulah kemudian yang membuat baginda Rasulullah SAW harus mendakwahkan Islam ini tidak hanya di Mekah. Karena kalau beliau hanya di Mekah mendakwahkan orang Mekah, mungkin sedikit untuk mendapatkan respon. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Beliau mengutus para sahabat, delegasi dakwah namanya, Pak. Ya, beliau meminta para sahabat untuk ke Al-Habasyah. Habasyah itu mana, Pak? Ethiopia. Ya, ada raja di situ, raja yang adil, yang baik, namanya Najasyi. Dia tawarkan Islam. Beliau datang ke Taif untuk mengajak mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW mengutus para sahabat. Nah, di antara sahabat yang diutus untuk menjadi delegasi dakwah ini adalah Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan karena Yaman ini kan wilayahnya luas, Pak. Ya, wilayahnya luas. Maka beberapa sahabat diutus oleh Rasulullah SAW, di antaranya Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu dan juga sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk mengislamkan orang-orang Yaman. Dan masya Allah, ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang bagaimana Rasulullah SAW ketika mengutus sahabat beliau yaitu Mu'az bin Jabal ke negeri Yaman. Ada beberapa pesan dari baginda Nabi SAW. Yang pertama adalah, ya Mu'az, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Engkau akan mendakwahkan satu kaum ahlul kitab. Jadi dulu orang Yaman itu mereka penganut Nasara, ya, ahlul kitab, ya. Fa awwalu tad'uhum ilaihim syahadatu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dakwah engkau yang paling pertama yang engkau sampaikan kepada mereka yaitu dakwah apa? Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada ilah yang diibadahi kecuali Allah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa in ata'um lidzalik, kalau mereka sudah mentaatimu wahai Mu'az, kata Rasulullah SAW, maka perintahkan mereka untuk menunaikan ibadah salat. Ya, jadi kalau mereka sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka perintahkan apa? Salat. Wa in ata'um lidzalik, kalau mereka sudah mentaati engkau pada hal itu, artinya mereka sudah menjalankan salat, maka perintahkan mereka adalah yaitu ikhrajuz zakat, mengeluarkan apa? Zakat. Kalau mereka sudah menjalankan hal itu, maka perintahkan mereka untuk melakukan puasa. Kalau mereka sudah melakukan hal itu wahai Mu'az, maka perintahkan kepada mereka untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah apabila mereka mampu. Jadi pesannya adalah, pesan paling utama itulah pesan tauhidullah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pembelajarannya para jamaah? Ternyata yang paling kita prioritaskan dalam hidup ini adalah, pertama adalah masailul aqaid, masalah akidah. Umat itu kalau kuat akidahnya, Pak, maka akan terbentengi daripada virus namanya virus tansir atau kristenisasi, penyesatan akidah. Jadi tadi Rasulullah SAW memerintahkan kepada Mu'az, yaitu yang paling pertama engkau dakwahkan itu adalah syahadatu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan ini dakwahnya para nabi dan rasul, dari Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad SAW, dakwahnya sama. Makanya zikirnya pun juga sama, Pak. Apa zikirnya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam hadis sahih Rasul mengatakan, afdalu ma kuntu ana wan nabiyyuna min qabli, ucapan yang paling afdal ya aku ucapkan dan juga nabi-nabi yang lainnya telah mengucapkannya, yaitu kalimat tauhid.
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah ini kalau kita amalkan luar biasa fadilahnya Pak. Apalagi kalau orang membacanya kata Nabi 100 kali setiap hari. Ya, ada anjuran dari Nabi, ada panduan dari Nabi, kalau bisa kalimat ini kita baca 100 kali setiap hari. Apa fadilahnya Allah Ta'ala berikan? Yang pertama, kutibat lahu mi'atu hasanah. Allah Ta'ala tulis bagi kita 100 kebaikan. Yang kedua, wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah. Allah Ta'ala hapus dari hamba itu adalah 100 kesalahannya. Kemudian yang ketiga, Allah Ta'ala jaga dari pagi sampai pada sore hari. Kalau dibaca di sore hari, dijaga dari sore hari sampai pada pagi harinya. Ini Masya Allah kalau kita mau dijaga oleh Allah Ta'ala. Termasuk dalam kondisi saat sekarang ini Pak, biar dijaga keselamatan kita oleh Allah Ta'ala. Kata para ulama salah satunya amalkan ini Pak. Kemudian kata Rasul, tidak ada orang yang datang pada hari kiamat yang lebih baik di sisi Allah Ta'ala kecuali orang yang membacanya lebih daripada 100 kali. Berarti artinya Pak, kalau kita bisa baca lebih maksimal, lebih banyak, maka lebih apa? Afdal. Apa ucapannya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, terkadang ada jamaah bertanya, Ustadz, kan ada juga zikir yang pakai yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Betul ya Pak ya? Kalau tadi Ustaz sebut yuhyi wa yumit enggak? Enggak. Ya. Nah, kapan kita pakai yuhyi wa yumit? Itu ternyata kalau kita kaji di dalam riwayat Rasulullah SAW, beliau membacanya setelah sholat subuh, setelah sholat maghrib. Itu yang pakai yuhyi wa yumit. Dan dibacanya itu 10 kali. Ba'da subuh 10 kali. Ba'da apa namanya Pak? Ba'dal maghrib 10 kali. Yang itu tujuannya Pak untuk menjaga dan melindungi kita Pak. Baik. Kemudian pesan beliau yang kedua kepada Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu ketika beliau akan menjalankan misi dakwah ke Yaman, apa kata Rasulullah SAW? Ittaqillaha haitsuma kunta. Ini pesan beliau yang pertama. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Ketika engkau di Mekah, ketika engkau di Yaman, ketika engkau di mana saja, jagalah ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu pesan yang pertama dari baginda Rasul kepada Mu'az bin Jabal. Yang kedua, wa'at bi'is sayyi'atal hasanah. Ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Artinya, tutupi kesalahan dengan kebaikan. Kalau kita berbuat salah, tolong kita lakukan kebaikan, maka kebaikan itu kata Rasul akan menghapus kesalahan yang kita miliki. Salat yang kita tunaikan, baca Al-Quran yang kita lakukan, zikir yang kita lakukan, duduk dalam majelis ilmu, itu akan menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian yang ketiga, pesan Rasulullah SAW, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Masya Allah. Ini berarti hubungannya hablum minan nas. Kalau yang dua tadi itu hablum minallah, bertakwa kepada Allah, iringi perbuatan yang tidak baik dengan melakukan kebaikan, itu hablum minallah. Tetapi itu akan sempurna kata Nabi SAW dengan poin yang ketiga, khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaulah dengan manusia, bermasyarakatlah dengan orang lain dengan cara yang baik. Artinya dimanapun orang Islam itu Pak berada, selalu menghadirkan kebaikan, selalu membawa kedamaian, selalu membawa rahmat umat Islam itu Pak. Makanya mukmin itu kata para ulama seperti lebah. Ya, seperti apa Pak? Lebah. Lebah itu Pak selalu mengeluarkan yang bagus, selalu mengeluarkan yang manis ya. Walaupun sekarang ada madu pahit ya Pak ya. Tapi Ustaz belum pernah coba sih madu pahit Pak. Ya. Umumnya madu apa Pak? Umumnya madu apa Pak? Manis ya. Tapi ada aja ya madu pahit gitu Pak ya. Tapi umumnya namanya madu itu manis Pak. Kemudian madu itu adalah kalau dia hinggap di batang pohon, tidak akan pernah membuat batang itu jadi rusak. Artinya Pak, dimanapun dia berada, dia tidak akan pernah membuat keonaran. Ya, istilahnya Pak, kalau dia tidak ada, itu dirindukan oleh orang Pak.
Ya, diharapkan kehadirannya, diharapkan kedatangannya. Kalau dia nggak ada, orang merasa kehilangan, Pak. Jangan sampai Muhammad begitu dia nggak ada, kemudian orang banyak bilang alhamdulillah. Ya. Bisa aja nggak, Pak? Bisa nggak, Pak? Bisa, Pak. Mungkin selalu membuat keonaran, membuat kerusakan. Begitu dia meninggal, orang nggak ucapin innalillah mungkin, Pak. Tidak akan bersedih, orang justru ngucapin alhamdulillah. Ini kan berarti ciri kalau orang itu udah nggak diterima sama manusia, Pak. Khawatir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ada hadis mengatakan begitu, Pak. Makanya, Pak, kenapa kalau ada orang meninggal dunia kita memujinya dengan kebaikan? Betul nggak, Pak? Kalau orang itu baik, kata Nabi SAW, sebutkan kebaikannya, karena itu akan diaminkan oleh para malaikat-malaikat yang mulia. Maka kita sebutkan, kalau kita takziah itu, Pak, sebutkan misalnya si almarhum atau almarhumah semasa hidupnya dia orang baik, kita sebutkan dulu, masya Allah semasa hidupnya begini baik, ya. Maka itu akan menjadi doa-doa, persaksian yang diaminkan oleh para malaikat dan tentu akan diterima oleh Allah Ta'ala. Maka kata para ulama salaf, persaksian manusia di dunia itu merupakan persaksian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mohon maaf, Pak, kalau banyak orang yang mempersaksikan kita baik, insya Allah itu menandakan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau mayoritas orang itu, Pak, mohon maaf, mendoakan yang enggak baik, ya, mencela, memaki-maki kita, Pak, itu na'udzubillah. Ini jangan-jangan orang itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau yang namanya orang cinta semua itu tidak mungkin, Pak. Betul ya, Pak, ya? Membuat manusia semua senang itu kan enggak mungkin, Pak. Tetapi minimal mayoritas, Pak. Mayoritas orang tuh senang. Mayoritas orang itu merasa kehadiran kita itu ada kebaikan, maka itu menandakan Allah Ta'ala menerima. Kata Imam Syafi'i apa? Ridhon nasi ghayatun la tudraku. Ya, ridhonya manusia itu sesuatu yang tujuannya tidak mungkin tercapai. Artinya apa? Enggak mungkin membuat semua orang itu menjadi senang. Ya, sebaik apapun para jamaah, sebaik apapun bapak-bapak, pasti ada orang yang tidak apa? Senang. Tetapi yang tidak senang qalil, apa qalil, Pak? Dikit. Jumhurnya senang. Jumhur itu artinya mayoritas. Kalau mayoritasnya adalah dia dibenci, Pak, ya pasti ada aja yang suka, Pak, sama dia, Pak, ya. Tetapi sedikit yang senang sama dia, Pak. Ini khawatir orang itu dia diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini pentingnya tadi, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Maka bergaulah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Itu yang diajarkan Nabi SAW. Baik, yang terakhir, ada satu doa yang pernah diajarkan Rasul SAW kepada Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, dan doa ini beliau tidak pernah tinggalkan semenjak beliau diwasiatkan oleh Nabi SAW. Jadi rupanya para sahabat itu, Pak, kalau mereka mendapatkan wasiat dari Nabi, mereka tidak pernah melewatkannya, mereka tidak pernah meninggalkannya sampai wafat. Itu para sahabat itu, Pak, ya. Apa wasiat yang pernah diajarkan Nabi SAW? Pada satu ketika Rasul berkata kepada Mu'az, ya Mu'az, wallahi inni la uhibbuka, aku sangat cinta kepadamu. Bayangkan Rasul sampai bilang aku sangat cinta kepadamu wahai Mu'az. Yaitu tidak semua diucapkan kepada para sahabat, Pak, ya. Rasul langsung utarakan kepada Mu'az, aku cinta kepadamu wahai Mu'az. La tada'anna duburu kullu salatin antakul, jangan engkau tinggalkan setiap selesai salatmu. Ada ulama yang mengatakan di setiap penghujung salatmu. Boleh nanti diamalkan ini waktu tahiyat terakhir, tasyahud akhir, atau setelah salam. Kalau Imam Syafi'i mengamalkannya adalah ba'da salam. Imam Abu Hanifah juga ba'da salam, Imam Malik juga ba'da salam, kecuali Imam Ahmad ibnu Hanbal mazhab Hambali mengatakan dibacanya ketika tahiyat yang terakhir sebelum salam. Ya, jadi kalau ada orang membacanya waktu tahiyat, ya kita hormati. Kalau ada yang membacanya ba'da tahiyat, ba'da salam, kita hormati. Apa yang diajarkan oleh Nabi? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW. Allahumma, ya Allah, a'inni ala dzikrika, tolonglah aku agar selalu berzikir kepadamu. Wa syukrika, tolonglah aku agar selalu mensyukuri setiap nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Wa husna ibadatika, tolonglah aku agar ibadah dengan sebaik-baiknya.
Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Apa doanya Pak? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Tadi boleh dibaca waktu tahiyat akhir atau dibaca setelah salam. Ya, Ustadz, ana amalkannya waktu tahiyat akhir, monggo. Itu berarti mengikuti mazhab Imam Hambali. Ya, kalau dibaca ba'da salam berarti itu kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik mengamalkannya ba'da salam. Kedua-duanya benar. Ya, kedua-duanya Bapak benar, ya. Yang mengamalkannya waktu tahiyat boleh, yang mengamalkan ba'da salam juga boleh. Ustaz, kalau dibaca kedua-duanya boleh enggak? Lebih bagus lagi Pak. Ini namanya mengumpulkan dua mazhab namanya Pak ya, mazhab tahiyat akhir dan mazhab ba'da salam ya. Jadi kalau memungkinkan kita mengamalkan dua-duanya, udah dua-duanya aja Pak. Kenapa? Imam setelah bacanya setelah salam bisa baca bareng? Bisa. Walaupun kita udah baca misalnya tadi waktu tahiyat akhir, Ustadz saya bacanya di tahiyat akhir, tetapi saya ikuti imam kemudian membaca ba'da salam, ya boleh. Ya, kita namanya mengumpulkan semua mazhab namanya Pak. Mazhab Abu Hanifah dapat, mazhab Syafi'i dapat, mazhab Hambali juga dapat. Ini kan doa Pak, doa. Dan konsep doa kata Imam Nawawi itu adalah doa itu adalah babun wasi'. Bab yang paling luas itu bab doa Pak. Doa itu ternyata para jamaah, pertama kata para ulama, afdal doa itu diambil, doa itu adalah dari Al-Quran. Itu paling afdal Pak. Jadi ayahanda, kalau kita mau berdoa, tolong ambil dulu doa-doa dari Al-Quran. Itu kan banyak doa-doa di Al-Quran ya Pak ya. Doa Nabi Adam, doa Nabi ini, doa Nabi Muhammad, sampai seterusnya ya. Doa ibadur Rahman, itu ada semua di Al-Quran. Setelah itu adalah doa-doa yang diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam hadis beliau. Itu yang kedua Pak. Yang ketiga, doa us-sahabah, doa-doa para sahabat ya, doa-doa para sahabat Rasulullah SAW. Doanya Abu Bakar apa, doanya Umar, doanya Utsman. Bolehkah kita amalkan? Boleh, nggak ada masalah Pak. Bab doa itu wasi kata Imam Nawawi. Apa salah satu doanya Umar Pak? Doanya Umar itu adalah, ya Allah wafatkanlah aku di jalanmu, syahid, dan wafatkan aku di kota Rasulmu, yaitu kota Madinah. Boleh nggak kita berdoa seperti doa itu? Ya Allah wafatkan kami dalam keadaan syahid, ya Allah wafatkan kami di kota Madinah. Boleh nggak Pak? Boleh. Dan itu memang ada dasarnya ya. Jadi tempat yang boleh kita memohon untuk berdoa kepada Allah yaitu meninggal dunia di kota Madinah. Tapi kayak jarang dibaca ini kalau orang mau berangkat umroh Pak. Orang kan kalau berangkat umroh, berangkat haji kan kalau bisa ya berangkat selamat pulang selamat. Apa maksudnya kalau berangkat selamat pulang selamat Pak? Pak apa maksudnya Pak? Berangkat selamat pulang selamat apa maksudnya Pak? Ya bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Kayaknya jarang kita temukan sebelum berangkat umroh dia doa, ya Allah ya wafatkan kami di kota Madinah gitu ya Pak. Padahal itu sunnah dari Nabi SAW Pak ya. Salah satu tempat yang kita boleh minta meninggal dunia itu adalah kota Madinah Al-Munawwarah, dijamin syafaat Rasulullah SAW ya. Nah tapi kalau kita terus meminta kepada Allah dengan penuh keyakinan Pak, kita minta terus, ya Allah wafatkan kami di kota Madinah, wafatkan kami di kota Madinah, insya Allah dengan izin Allah Ta'ala bisa wafatkan kita di sana Pak. Hatta mungkin orang itu berangkat dalam keadaan sehat, mungkin dalam keadaan segar ya Pak ya. Tapi kalau memang Allah Ta'ala takdirkan dan Allah Ta'ala kehendaki dia meninggal di kota Rasulullah SAW, insya Allah dikabulkan apa yang menjadi niatnya Pak. Tapi niatnya harus benar-benar gitu Pak, jangan ada keraguan Pak. Ada kawan kami Pak, beliau tinggal di Bintara, kawan ini. Beliau salah satu doa yang diamalkan itu doa Umar bin Khattab Pak. Yang tadi Ustaz bacakan itu, ya Allah ya wafatkan kami dalam keadaan syahid, dalam keadaan baik di jalanmu, dan wafatkan kami di kota Rasulullah SAW. Masya Allah ketika beliau berangkat umroh Pak ya, sehat ya, nggak sakit Pak.
Kan kebiasaan kalau orang umrah itu Pak, habis maghrib sampai isya diam di Masjid Nabawi gitu Pak ya. Nanti pulangnya setelah sholat gitu Pak. Karena kan kalau habis maghrib kita pulang ke hotel nanti bola apa namanya enggak keburu gitu kan Pak ya. Bahkan terkadang rasanya begitu cepat di sana waktu itu Pak. Baik. Maghrib sampai isya beliau di masjid, begitu sampai di hotel pada isya itu pulang ke hotel makan malam, ya setelah makan malam beliau ke kamar Pak, ya biasa baring-baring gitu Pak ya, ya. Qadarallah beliau wafat. Allah Ta'ala wafatkan berada di tempat yang terbaik, berada di kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan dimakamkannya di Madinah Pak. Jadi kalau ada saudara kita meninggal dunia di makamannya jangan minta dikembaliin jasadnya Pak, ya. Kan kita kebiasaan kita mohon maaf, seringkali kebiasaan kita itu kalau bisa dikembalikan apa Pak? Ya, itu berapa lama prosesnya itu Pak? Ya, nah alhamdulillah beliau akhirnya dimakamkan di di kota Madinah Al Munawwarah, dan kalau dimakamkan di sana di Baqi Al Gharqad itu dimakamkan Pak. Masya Allah, itu keutamaan yang Allah Ta'ala berikan, berada di makamnya para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kemuliaan Allah Ta'ala berikan. Baik, wallahu alam bisawab, mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu yang bermanfaat, Allah Ta'ala berikan kita barokahnya, dan mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi, dijaga oleh Allah Ta'ala. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.